Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin nabiyil mustafa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alama al-naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Para jamaah, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Jami'atul Furqan yang saya hormati dan yang saya muliakan, syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan subuh hari ini kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke masjid ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita pada pertemuan ini, pada perkumpulan ini, mendapatkan rahmat, keridhaan, keberkahan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya hormati, hari ini kita akan membahas kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Lil 'aqili salasatu alamatin. Bagi orang yang berakal itu ada 3 tandanya. Setiap kita ini Allah ciptain dengan perangkat. Salah satu perangkatnya manusia itu dia punya akal. Berbeda dengan binatang. Allah ciptain binatang gak ada akalnya, cuma nafsu doang. Jadi hidupnya tuh cuma keinginan-keinginan, syahwat, makan, tidur, kawin, barangan, seenaknya aja. Masuk rumah orang gak ada permisi, habis ditapel, berakin. Kenapa? Ya emang ngikutin syahwatnya, nafsunya doang, gak ada akalnya. Kawin, punya anak, beranak banyak, udah kawin sama yang ini, ketemu perempuan lagi, ada yang lain, kawin lagi, cekin aja, syahwat.
Jadi hidupnya begitu binatang. Makan, tidur, kawin, punya anak. Jadi kalau hidup kita cuma antara makan doang, minum, kawin, bikin anak, kalah kita sama kebo, kalah sama kucing. Kucing sekali beranak 4, 5, itu sekali beranak 1. Jadi kalau hidup kita cuma makan, tidur, kawin, berantem, kalah sama kucing. Kucing lebih jago. Nah itu binatang itu diciptain sama Allah cuma nafsu aja. Akalnya gak ada. Kebalikannya, malaikat Allah ciptain gak ada nafsu, cuma akal doang. Jadi hidupnya taat, gak pernah maksiat. La yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah bermaksiat dan taat perintahnya kepada Allah. Dari diciptain disuruh sujud, sujud aja sampai hari kiamat. Dari awal penciptaan disuruh zikir, ya udah zikir aja sampai hari kiamat. Gak ada nafsunya, gak ngerasa capek, gak ngantuk. Kenapa? Gak ada nafsunya, gak ada syahwatnya, gak ada. Jadi bisa dikatakan hidupnya monoton. Begitu-gitu aja sampai hari kiamat. Disuruh niup trompet, ya udah kalau belum disuruh dipegangin aja trompetnya, agak ditiup-tiup. Malam tahun baru gitu orang-orang pada niup trompet, yang nggak ikut-ikut malaikat Israfil, malaikat siapa? Israfil. Repot urusan. Kalau kita niup trompet malam tahun baru dia ikut niup juga, nggak ditiup, emang belum disuruh. Taat. Nah kita nih yang Allah ciptain ada nafsu, ada akal, termasuk jin. Ada nafsu, ada akal. Sehingga Azazil itu dulu sebelum namanya iblis, namanya Azazil. Punya sayap putih, mukanya bersih, bercahaya, badannya tegap, kedudukannya tinggi, orangnya terhormat. Malaikat takjub, kenapa tinggal di bumi. Azazil dari pertama diciptain hamba yang saleh, yang taat, 24 jam untuk ibadah, gak pernah bermaksiat kepada Allah. Namanya Azazil. Tinggal di bumi selama 1000 tahun. Dinaikin derajatnya sama Allah, naik ke langit pertama. Makin taat, makin bagus, makin soleh. Terus dinaikin lagi sampai langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh. Azazil. Sehingga Azazil ini disebut sama golongan para malaikat itu kanzul malaikat, pimpinannya para malaikat. Saking hebatnya dalam ibadah. Padahal Allah ciptain ada akalnya, ada nafsunya, tetapi dia bisa memanage nafsunya sehingga kalah nafsu dengan akal. Jadi lebih hebat daripada malaikat, padahal bukan malaikat. Namanya Azazil yang Allah ciptain dari api. Mentok pak ibadahnya sampai langit ketujuh. Gak ada tempat lagi udah sampai langit ketujuh.
hingga akhirnya Allah masukkan Azazil ke dalam surga, disuruh tinggal di dalam surga. Berapa lama? 500 tahun Azazil hidup tinggal di dalam surga. Berarti di bumi 1000, masuk ke alam, ke langit pertama 1000, sampai langit ke-7 1000 tahun, sampai langit, sampai masuk ke dalam surga 500 tahun. Berarti umurnya saat itu sebelum diciptakan Nabi Adam udah 8500 tahun Azazil hidup. Nah, ketika Allah ciptain Nabi Adam, lalu diajarin Nabi Adam seluruh nama-nama yang ada di alam semesta. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam yang diciptain dari tanah sama, punya akal, punya nafsu, seperti Azazil yang Allah ciptain dari api. Disuruh sujud nih, malaikat sujud, Azazil disuruh sujud. Fasajadal malaika, maka malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Kok malaikat sujudnya ke Adam bukan ke Allah? Bukan, sujudnya itu bukan dalam rangka menyembah, tetapi karena patuh kepada perintah Tuhan. Ada makhluk satu nggak mau sujud, Azazil nggak mau sujud. Dari lantaran nggak mau sujud, maka diganti namanya jadi iblis. Apa itu iblis? Yang terusir. Karena sejak itu iblis diusir dari surga. Kenapa nggak mau sujud? Apa tanya? Maka iblis menjawab, ana khairun minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada dia. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya lebih mulia daripada Adam. Saya lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Saya lebih pintar, lebih cerdas daripada Adam. Harusnya saya yang lebih pantas jadi pimpinan. Sombong nih, aba wastakbar, merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia, lebih pintar, lebih cerdas, lebih alim, lebih bagus ibadahnya. Merasa dirinya paling segala-galanya, pendapatnya paling benar, orang lain salah semua. Ini sifat iblis nih. Nggak mau surga dimasukin sama makhluk yang ada di dalam dirinya sifat kesombongan. Diusir, la yadkhulul jannah, nggak bakal masuk surga. Setiap orang yang ada sifat kesombongan, walau mithqal dzarrah, meskipun hanya sebesar biji sawi. Kalau kata orang tua dulu begitu, sebesar biji sawi, nggak bakal. Padahal ibadahnya 8500 tahun, di dunia 1000, langit pertama 1000, terus mentok sampai langit ke-7, masuk surga, ibadahnya luar biasa. Cuma satu kesalahannya, ngerasa lebih hebat, ngerasa lebih baik daripada Adam. Usir sama Allah, nggak ada urusan. Ukhruj minha, keluar kamu. Nggak pantas ada makhluk yang aku ciptain berjalan di muka bumi, berdiam di muka bumi dengan kesombongan. Nggak pantas. Saya yang paling pantas sombong. Allah yang begitu. Yusuf. Jadi nggak ada apa-apanya Pak. Ibadah 8500 tahun.
hilang sombongan, dihapus sama Allah, nggak bernilai dari karena merasa lebih hebat daripada orang. Jangan ada tuh dalam diri kita merasa lebih pintar, merasa lebih solih, merasa lebih suci, merasa kita paling benar. Dan ini namanya sifat iblis. Dia nyaru, ketutup sama ibadah, melihat teman kita nggak sholat, kita sholat, kita nganggep diri kita udah bagus ibadahnya. Sifat iblis. Ngerasa lebih suci daripada orang lain. Sifat iblis. Jangan berharap bisa masuk surga kalau ada sifat kayak gitu. Ibadah kita nggak ada apa-apanya Pak, dibandingin iblis nggak ada, jauh. Jadi kalau mau sombong sama ibadah, kalah sama iblis. Iblis dilaknat kalau mau sombong sama ibadah. Kalau mau sombong sama jabatan, kalah sama Fir'aun. Fir'aun raja di Mesir. Cuma karena ngerasa hebat, menganggap dirinya Tuhan, akhirnya Allah tenggelamin di lautan sama pasukan-pasukannya. Kalau ngerasa hebat, ngerasa sombong sama jabatan, kalah sama Fir'aun. Kalau kita ngerasa sombong sama harta yang kita punya, duit yang kita punya, ngerasa kaya, kalah sama Korun. Korun kaya, cuma ditenggelamin nama Allah ke muka bumi, sama harta-hartanya dipendem sama Allah. Makanya kalau yang ketemu lagi ngorek-ngorek tangan, nunggu duit, nunggu emas, nunggu cincin, kita bilang apa? Korun. Emang dipendem tuh hartanya Korun, sama korun-korunnya ditelan sama bumi. Jadi apa yang mau kita sombongin? Kalau ada yang lebih kaya sama kita, ternyata dipendem sama Allah. Ada yang lebih tinggi jabatannya dari kita, ditenggelamin sama Allah di lautan. Ada yang lebih hebat ibadahnya dari kita, dilaknat sampai hari kiamat. Namanya iblis yang terusik. Jadi kalau akal kita lebih dominan, lebih bagus, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsunya yang lebih dominan, maka kita lebih rendah daripada binatang. Jadi manusia itu tengah-tengah dia. Kalau iblis udah jatuh, sejatuh-jatuhnya, 8.500 tahun hancur ibadahnya karena kesombongan. Emang Allah gak maafin dosanya iblis? Emang sebegitu besarnya dosanya iblis? Tertutup pintu taubat buat iblis? Enggak. Pintu taubat itu gak ditutup sama Allah. Cuma iblisnya yang gak mau. Ketemu nih sejaman sama Nabi Musa. Iblis ketemu, minta tolong sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa bisa langsung berdialog dengan Allah. Minta tolong, hai Musa, tolong sampaikan kepada Allah, saya mau taubat. Saya tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, baik. Bermunajat nih Nabi Musa, ya Allah, iblis mau taubat. Bahasa kita, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Meskipun dosa makhluk seperti buih di lautan, seperti pasir di lautan, seperti pasir di pantai, seperti gunung-gunung besarnya, kalau datang
kepada Allah dengan meminta ampun, maka ampunan Allah lebih luas, lebih banyak, lebih hebat daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah bilang, sampaikan sama iblis, sampaikan nama Azazil, dia saya maafin, dia saya ampunin, saya hapus kesalahannya. Syaratnya satu, dia mau sujud kepada kuburnya Adam. Dulu dia saya perintah sujud, Adam masih hidup, dia nggak mau, sombong dia. Sekarang Adamnya udah nggak ada, saya perintahin dia supaya sujud kepada kuburnya Adam. Wah Pak, iblis makin congkak. Dia bilang, jangankan kuburnya, jangankan jasadnya yang terpendam di tanah, dulu waktu hidupnya saya nggak mau, apalagi udah mati. Tertutup udah pintu taubat buat iblis. Dikasih kesempatan nama Allah, nggak mau, maka dilaknat sampai hari kiamat. Dia benci banget Pak, setan tuh sama kita benci. Emang ditanemin kebencian. Iblis nanemin kebencian kepada anak keturunannya itu, musuhin kita, jadiin dia musuh. Jangan ada yang masuk ke surga, semuanya gimana caranya biar masuk neraka, nemenin kita. Fattakhiduhu aduwa, maka jadiin setan itu musuh kita, jangan dijadiin teman. Nih, iblis nanemin kebencian kepada anak keturunannya, musuhin kita. Kan berantem berarti nih, jadi musuh. Kenapa jadi CS? Jangan. Bikin dua alur, kita ke kanan, dia ke kiri, jangan ditemenin. Khamar haram, ya haram. Nggak apa-apa dah, bikin seloki dua loki mah, dia berarti CS-nya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, sholat. Kata iblis, kata setan, nggak usah, ngapain sholat? Yang sholat aja kagak kaya-kaya gitu. Dia kagak sholat, kena jebakan setan. Puasa, orang-orang puasa, dia enggak, dia kena jebakan setan. Berarti ini temennya setan kalau begitu. Jangan. Nah, orang-orang yang berakal, ini kata Nabi, dia wasiat sama manusia itu dikasih perangkat, ada nafsunya, ada akalnya. Orang-orang yang berakal, yang dia mempergunakan akalnya dengan bagus, al-ista'anatu bidunya 'alal akhirah. Dia itu menjadikan dunia sebagai sarana untuk tujuan akhirat. Hidupnya sudah didedikasikan untuk akhirat. Dia punya duit, ini cuma sarana untuk menuju akhirat. Enggak digenggam sama dia. Naruhnya di tangan dan tidak digenggam. Tidak naruhnya di hati. Sehingga kalau ada yang minta, ya dia kasih. Dia punya kendaraan, punya rumah, punya segala-galanya, al-ista'anatu bidunya. Cuma buat sarana akhirat doang. Jadi dunia bukan tujuan. Dan gak ada cita-citanya, dia gak punya cita-cita. Kita kan dulu waktu kecil ditanya, cita-citamu jadi apa? Jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter. Gak ada sebetulnya dalam ilmu tasawuf, cita-cita itu gak ada. Karena setiap hari kita berjalan menuju kematian, cuma kita gak sadar. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang berganti, minggu yang berganti,
bulan, tahun, terus gitu. Kita itu sedang menuju kematian, bukan menuju cita-cita. Pada kenyataannya banyak yang baru lahir meninggal, umur SD meninggal, SMP, SMA meninggal. Nggak ada yang namanya cita-cita. Kalau untuk motivasi, iya. Tapi dalam ilmu tasawuf cita-cita itu nggak ada. Karena setiap hari kita berjalan menuju kematian. Kita kan lagi nunggu antrian, Pak. Lagi nunggu antrian kita. Cuma belum dipanggil sama Allah. Sambil nunggu dipanggil, nomor antriannya belum dipanggil, nomor antriannya belum disebut, supaya nggak bete, supaya nggak boring, supaya terhibur, dikasih hiburan. Siapa? Istri, hiburan kita. Anak menantu, hiburan teman kita, teman hidup kita. Cuma kita lupa sama hiburan. Dikasih harta, hiburan kita. Itu tuh sambil nunggu antrian kita nih sebenarnya. Setiap hari tuh kita berjalan menuju kematian tanpa sadar. Emang dibego-begoin sama setan. Dia emang gak suka sama kita. Ditanemin kebencian. Dia gak mau masuk neraka. Cuma bangsanya dia doang dia gak mau. Emang gak suka. Dulunya emang gak suka sama kita punya bapak moyang Nabi Adam. Nah, orang yang berakal itu, jadi kita diminta untuk menghadirkan kecerdasan. Kita kan semua punya akal. Kita semua ada potensi menjadi orang yang soleh. Kita punya potensi untuk jadi orang yang bagus, yang taat. Semuanya kita punya. Cuma kadang-kadang kita kalah sama nafsu. Kita kalah sama keinginan-keinginan, sama syahwat-syahwat. Nah, orang yang berakal dia nggak mau kalah. Dia lawan terus, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatu khairum minan naum. Kata setan, bukan dulu, baru juga jam 5, ntar setengah 6 juga masih bisa. Setan nih, padahal udah melek. Begitu melek itu buhulnya sebenarnya udah kebuka. Jadi tidur itu kita diikat sama 3 ikatan sama setan, diikat kita, mata kita, badan kita, kaki kita tuh diikat sama setan. Salatu khairum minan naum, bangun kita. Itu satu ikatan udah kebuka. Kalau dia bangun, dia gerak, 2 ikatan kebuka. Kalau dia berwudu, 3 ikatan kebuka. Artinya kalau udah wudu, udah pasti sholat. Tapi kalau bangun doang, dia nggak wudu, 1 ikatan belum kebuka. Kenapa? Masih bisa tidur lagi. Aduh dah, gender di sofa, akhirnya tidur lagi, pules lagi. Kalah berarti dia sama nafsunya. Tapi ada orang yang berakal, dia nggak kalah sama nafsu, dilawan, naik nih dia, buru-buru bangun, buru-buru ke kamar mandi, buru-buru dia wudu, buru-buru dia langsung sholat berjamaah. Ini namanya orang berakal. Berarti kita termasuk nih orang-orang yang berakal. Cuma kita nggak boleh ngerasa kita lebih hebat, lebih suci daripada orang-orang yang nggak sholat berjamaah. Nggak boleh. Namanya sombong, merasa suci, merasa hebat, ibadah kita udah benar. Nggak boleh. Husnuzon nama orang, bisa jadi dia semalam kecapean, pengennya dia sholat berjamaah, cuma badannya sakit. Husnuzon, sebenarnya dia pengen berjamaah, cuma kalau berjamaah
kelamaan nungguin komatnya, dia pengen pergi habis sholat, jadi habis sholat subuh langsung jalan. Jadi hadirkan tuh husnuzon nama orang, jangan menghadirkan suuzon. Memang males dari dulu, memang begitu kelakuannya dari masa muda, emang agak pernah minjak kaki ke masjid. Berarti kita merasa suci daripada orang lain. Apa bedanya sama iblis dulu? Nggak boleh. Orang yang berakal begitu, dia kalahin nafsunya, lama meleleh, tinggi dia, naik derajatnya. Bagus kalau yang dia bisa mengalahkan nafsu. Terus dia jaga begitu konsisten, kontinu sampai Allah memanggil. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah, orang-orang yang berakal itu dia menjadikan dunia sebagai sarana untuk ibadah. Punya kendaraan dia nggak sombong, punya harta dia nggak sombong, punya harta dia ngasih, nggak pelit sama orang, nggak pelit sama saudara. Barangkali untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan istiqomah. Allah jaga iman Islam di dalam hati kita, Allah jaga keimanan di dalam dada kita, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.